Teens, apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi di dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, hari ini Kak Angel berpakaian merah putih karena pada esok hari kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Nah, teman-teman, persiapkan hati dan diri kalian karena ibadah kita akan segera dimulai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sungguh baik.
teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Anak ini doa dan penghormatan kami. Haleluya. Amin. Salam Teens, apa kabar semuanya? Kak Gele berharap semua anak-anak Teens dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Khususnya buat kalian semua yang sudah mulai kegiatan belajar online di rumah, terus semangat untuk belajar ya, jangan malas-malasan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan hari ini, Kak Gele mau tanya, adik-adik di rumah sudah hafal ayat hafalan minggu lalu atau belum? Sudah mengerjakan aktivitasnya atau belum? Kak Gele harap semua anak-anak teens sudah mengerjakan aktivitasnya dan sudah menghafalkan ayat hafalannya. Dan ingat, bukan hanya menghafalkan tapi melakukannya dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, minggu lalu Kak Niken sudah bercerita, sudah membawakan kisah tentang lahirnya anak dari Abraham, yaitu Ishak. Nah, adik-adik sudah tahu kan di cerita-cerita minggu sebelumnya bahwa Abraham dan istrinya Sarah sudah lama sekali menanti untuk bisa punya keturunan. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan Abraham keturunan yang sangat banyak. Nah, Abraham menanti janji Tuhan itu, sekalipun secara usia, secara kenyataan Abraham sudah tidak mungkin lagi bisa memiliki seorang anak. Tapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan dalam kehidupannya, dan Tuhan pun menggenapi janjinya dalam kehidupan Abraham. Di usianya yang ke-100 tahun dan saat Sarah berumur 90 tahun, Tuhan memberikan mereka seorang anak. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamai dia Ishak, yang artinya adalah tertawa. Nah, sebelum kita masuk ke cerita hari ini, Kak Gele punya satu pertanyaan buat adik-adik semua di rumah. Apa adik-adik di rumah punya suatu benda atau seseorang yang adik-adik sangat sayangi, sangat adik-adik kasihi, dan sangat adik-adik jaga dengan baik? Nah, bagaimana jika hal itu, benda itu, atau orang itu diambil dari adik-adik? Atau misalnya ada yang menginginkan hal itu dari adik-adik, apa adik-adik dengan senang hati mau memberikannya? Menurut Kak Gele, adik-adik pasti tidak akan mau memberikannya karena adik-adik sangat mengasihi dan sangat menyayangi hal itu. Dan hari ini kita akan belajar dari Abraham bagaimana seseorang yang sangat Abraham kasihi dan ketika Tuhan meminta hal itu daripadanya. Kita akan belajar bagaimana Abraham merespon hal itu. Kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kak Gele akan membacakannya bagi adik-adik, dan adik-adik harap mendengarkan dengan baik-baik ya. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dibawa judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama membacakan ayat firman Tuhan tadi. Setelah Ishak lahir, dia bertumbuh besar dan kemudian
Kemudian suatu ketika Allah berfirman kepada Abraham. Firman Tuhan berkata bahwa Allah bermaksud menguji Abraham. Firman Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya, yaitu Ishak yang engkau kasihi, dan korbankanlah dia bagiku di Gunung Moria. Kemudian Abraham melakukan hal itu. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun, dia mempersiapkan kayu untuk korban bakaran. Kemudian dia mengajak kedua bujangnya atau kedua hambanya bersama dengan anaknya Ishak untuk pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka lalu berjalan sampai 3 hari. Dan setelah 3 hari Abraham melihat dari kejauhan, tampaklah tempat yang dimana Allah menyuruh mereka pergi itu sudah semakin dekat. Abraham kemudian berkata kepada kedua hambanya, tinggallah di sini, aku dan anakku akan pergi ke sana untuk berdoa. Kemudian saat Abraham dan Ishak melanjutkan perjalanan mereka ke Gunung Moria, di tengah perjalanan Ishak bertanya kepada ayahnya, ayah, di sini sudah ada kayu untuk korban bakaran, tapi di manakah korbannya? Kemudian Abraham menjawab kepada Ishak bahwa Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Abraham dan Ishak kemudian terus melanjutkan perjalanan mereka sampai di tempat yang dimana Tuhan perintahkan Abraham untuk pergi, yaitu di Gunung Moria. Ketika mereka tiba di sana, Abraham langsung mempersiapkan mezbah, menyusun kayu untuk korban bakaran. Kemudian Abraham mengambil anaknya Ishak dan mengikat tangannya. Kemudian Abraham menaruh dia di atas mezbah persembahan itu. Ketika Abraham mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, kemudian tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan dan berkata, Abraham, jangan lakukan itu. Aku sudah tahu hatimu dan kesungguhanmu. Kemudian Abraham berhenti melakukan hal itu. Tiba-tiba di tempat itu tampaklah seekor lembu yang sedang terjerat di tengah semak-semak duri. Kemudian Abraham mengambil lembu itu dan kemudian bersama-sama dengan Ishak mempersembahkan korban. Dan Abraham kemudian menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan. Saat mereka mempersembahkan korban, Tuhan berfirman kepada Abraham, karena engkau taat kepadaku, maka aku berjanji kepada engkau, aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Nah, adik-adik, pelajaran firman Tuhan minggu ini bagi kita semua adalah kita harus belajar dari Abraham bahwa tidak mudah bagi Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Seperti sudah kita dengar di cerita-cerita minggu lalu bahwa Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan, dan Ishak adalah anak yang sangat dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah. Bukan hal yang mudah bagi Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dan adik-adik, kita belajar bahwa sekalipun sulit dan tidak mudah bagi Abraham untuk melakukannya, namun Abraham tetap memilih taat kepada firman Tuhan yang datang kepadanya. Abraham memilih untuk menaati segala yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan kita sudah belajar juga dari cerita-cerita di minggu lalu, sejak Tuhan memanggil dia untuk pergi meninggalkan tanah nenek moyangnya dan ke tempat yang akan Tuhan janjikan kepadanya. Di situ Abraham selalu memilih untuk taat. Dia terus taat menanti apa yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Tuhan menjanjikan kepadanya tanah Kanaan, Tuhan menjanjikan kepadanya keturunan yang banyak, sekalipun secara kenyataan bahwa Abraham sudah tidak mungkin lagi mendapatkan hal itu. Tetapi karena Abraham taat, Abraham mendapatkan semua janji Tuhan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, pelajaran pertama dari minggu ini adalah belajar untuk taat sekalipun hal itu sangat sulit untuk kita lakukan. Dan yang kedua, kita juga belajar dari kisah Abraham bahwa di saat kita taat, Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang terutama bagi kita adalah belajar untuk taat kepada firman Tuhan dan kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Nah, adik-adik, hafalkan ayat hafalan ini dan adik-adik akan terus mengingat bahwa yang terpenting bagi Tuhan adalah ketaatan kita melakukan segala perintah Tuhan. Dan saat ini Kak Gele mau berdoa bagi adik-adik semua di rumah. Adik-adik, biarlah kita boleh belajar hari ini untuk terus taat kepada Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan, serta kita percaya juga bahwa di saat kita taat
dan kita setia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita semua tutup matanya dan Kak Gele akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan atas kesempatan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Lewat kehidupan Bapak Abraham, kami mau belajar untuk taat, untuk terus setia, percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya di saat kami taat melakukan segala kebenaran firman-Mu, maka Engkau Allah yang setia, Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak teens dari masa muda kami ini Bapa, kami mau belajar untuk senantiasa taat kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Di kesempatan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu juga mau belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat korban persembahan kami pada siang hari ini. Biarlah setiap pemberian kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk setiap persembahan adik-adik boleh dikumpulkan di rumah dan orang tua akan membawakannya ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan saat ini Kak Gele mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama bagi semua kita anak-anak teens dimanapun berada, dan juga bagi gereja kita Sitri Pemulihan Kupang, gembala kita Pendeta Charles Besi bersama keluarga, juga bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Dan yang ketiga, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, mari kita sama-sama juga berdoa bagi bangsa kita agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari adik-adik di rumah semua dengan sungguh-sungguh kita mau berdoa bagi setiap pokok doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami tidak lupa untuk berdoa bagi semua anak-anak teens dimanapun mereka berada Tuhan, bersama dengan keluarga mereka. Biarlah Engkau Tuhan boleh menjagai dan boleh melindungi semua anak-anak teens di dalam pendidikan mereka. Tuhan boleh memberkati di dalam segala usaha dan pekerjaan orang tua. Tuhan boleh memberkati, melindungi mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi gereja kami Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga Tuhan. Biarlah senantiasa dalam perlindungan penyertaan Tuhan, diberikan kesehatan, hikmat dan pengurapan, dan senantiasa Engkau menjagai mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Di hari ini juga Bapa, kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berterima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Ini semua bukti bahwa Tuhan setia menjaga dan memelihara bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau terus melindungi bangsa kami Tuhan, dengan memberi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa ini Bapa. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin dari bangsa ini Tuhan boleh diberikan roh takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Di akhir daripada ibadah ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus boleh menyertai kita semua, mulai dengan saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah menerima berkat berkata amin. Nah teman-teman, ibadah Triji Teens kita sudah selesai. Teman-teman jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan hari ini, dan juga jangan lupa mengerjakan aktivitas dan menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 di bawah ini. Stay safe, stay healthy, and see you next week. Bye.